Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita dalam melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh menghirup udara pagi, kalau kami masih boleh melihat sinar matahari pagi, itu semua karena kasih setiamu yang melimpah untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kiranya hari ini firman-Mu yang akan menggembalakan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Kamis 25 Juli 2024 diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam konteks masyarakat Israel pada saat itu memang ada petani juga ada gembala. Bagi seorang gembala maka dia bertugas adalah untuk mengawasi, melindungi dan merawat domba-dombanya. Nah, di sini dikatakan bahwa akulah gembala yang baik, untuk membedakan dengan yang namanya gembala upahan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya, yang rela berkorban bagi kawanan domba tanpa pamrih. Bedanya apa dengan gembala upahan? Di ayat yang ke-12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Bapak, Ibu, remaja, Nafas Sebelum dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat di sana ada dua perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala yang baik dia melindungi dengan nyawanya sendiri, tetapi gembala upahan dia memang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi karena upah, sehingga karena upah kemudian dia setengah-setengah, dia tidak sepenuh hati merawat dan melindungi domba-dombanya. Ketika serigala datang, dia justru lari. Nah, kalau dengan demikian, Yesus adalah gembala yang baik sampai dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah kepunyaannya. Dia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Dan kita adalah kepunyaannya yang sangat-sangat berharga di matanya. Sehingga dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena itulah dikatakan di sini, kalau kita adalah milik Kristus, maka dia mengenal kita. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dia mengenal suara domba-dombanya. Dia juga mengenal bagaimana karakteristik dari domba-dombanya. Dia mengenal seluruh karakter domba-dombanya. Dan dia mengenal kita semua. Kita yang adalah domba-dombanya ini dikenalnya. Dia mengenal suara kita, dia mengenal sikap kita, perilaku kita, karakter kita, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengenal bukan sekedar tahu, tapi mengerti, mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Saya teringat dengan ibadah padang sekolah minggu HKBP Waru. Ketika itu ada salah seorang anak yang kehilangan topi. Lalu kemudian ketika ada seorang anak yang mengatakan, bukankah ini topimu? Kemudian dia meneliti topinya, dia lihat, memang mirip, tapi ini bukan topiku. Karena ada spidol yang tercontreng di belakang warna putih ini.
Dia mengetahui, bukan sekedar mengetahui tapi mengenal topinya. Demikian juga kalau seorang guru kur, ketika guru kur mengajari konsentannya, mengajari anggotanya, dia tahu mana not yang salah, mana not yang benar. Dia tahu karena dia paham, dia mengenal not, bukan sekedar mengetahui not. Kalau misalnya kita katakan ama ende hono, tahu dia, kita tahu itu. Tapi kemudian kalau bagaimana solmisasinya? Nah, inilah yang dikatakan mengenal not. Do do si sol la si do do. Tapi kalau kita katakan do re do, sudah salah. Do re do mana ada, do do si yang ada. Tapi kemudian ketika guru itu mengenal not itu, dia tahu ini salah. Nah, oleh karena itulah sebagaimana Yesus Gembala yang baik, dia mengenal kita semua. Dia tahu apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi dalam dia. Dan karena itulah, dan domba-dombaku mengenal aku. Apakah kita ini sudah mengenal Yesus sebagai Gembala yang baik? Kalau sekarang dikatakan seharusnya kita juga sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik. Kita harus sudah mengenal suaranya, kita sudah mengenal firman-Nya. Namun karena pertanyaannya, apa yang mengembalakan kita hari ini? Apakah firman Tuhan yang adalah Yesus itu sendiri sebagai Gembala yang baik, atau hikmat dunia ini? Kita sering nggak sadar membaca ramalan-ramalan zodiak, sio, lalu kemudian ramalan-ramalan indigo. Terkadang ada yang saya tahu waktu itu seseorang, dia orang Kristen, tapi kemudian karena dia melihat ramalan seorang anak indigo bahwa ketika nanti kalau naik bis akan kecelakaan, dia nggak mau naik bis. Akhirnya dia mengikuti arahan dari hikmat dunia ini. Nah, bagi kita saat ini, mana yang mau kita ikuti? Yesus Gembala yang baikkah atau hikmat dunia ini? Mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah kita akan membalas yang jahat dengan yang jahat? Apakah kita akan mendoakan orang yang menganiaya kita? Kalau kemudian jawabannya kita belum mengasihi sesama, kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita justru mengutuk orang yang menganiaya kita, itu kita masih digembalakan oleh dunia ini. Jadi kalau Tuhan yang menggembalakan kita, mari berikan hati kita, mari kita introspeksi diri, mari kita renungkan firman-Nya setiap hari, kita berdoa setiap hari, minta tuntunan Tuhan agar Gembala yang baik itu Tuhan Yesus sendiri, itulah yang akan menuntun dan menggembalakan kita, dan bukan hikmat dunia ini. Mari menangkan Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik untuk kita, karena Dia adalah Gembala yang baik. Dan kita akan melihat Dia akan menuntun kita ke menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah Gembala yang baik ya Tuhan. Engkau mengenal suara kami, dan hendaknya kami juga mengenal suara-Mu ya Tuhan. Namun seringkali yang terjadi ya Tuhan, sering kami tidak mengenal suara-Mu, sering kami tidak mengenal firman-Mu, sering kami mengikuti hikmat dunia ini, kami memenangkan hikmat dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami introspeksi hari ini, biarlah Tuhan kami berkomitmen, kami akan selalu untuk rajin membaca firman-Mu, mendengarkan suara-Mu dalam Alkitab ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, karena Engkau Tuhan yang memelihara kami, dan kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga dengar-dengaran dengan firman-Mu, kami akan selalu Tuhan berupaya agar memenangkan Engkau dalam setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami menyimpang, ampunilah kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami, berkatilah cucu-cucu kami, berkatilah orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi dan yang ada di sekitar kami. Segala persoalan yang boleh terjadi dalam hidup kami, biarlah itu semua Tuhan adalah untuk kebaikan bagi kami, pembentukan iman kami, bahwa kami mau
dibentuk, kami mau digembalakan oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.